Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga saat ini kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan di antara kita, saudara kita, atau bahkan keluarga kita yang masih sakit, yang punya penyakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan disembuhkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan setelah sembuh semakin taat dan dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan juga kita yang punya masalah diselesaikan masalahnya oleh Allah, kita yang punya hutang diselesaikan hutangnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya kita menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dunia sementara sampai akhirat yang selama-lamanya. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah. Qala al-faqih rahimahullahu fi hadzal khabar dalilun ala anna al-khiyanata sababu li'azabil qabri. Fa kana fima ra'ahu ibratul ikhya'i liyamtana'u minal khiyanati. Bahwasanya Al-Faqih Abdullah Samarqandi mengatakan bahwasanya khabar ini menunjukkan bahwasanya khianat itu menjadi sebab seseorang itu diazab dalam kuburnya. Dan ini sebagai ibarat, sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi orang yang masih hidup agar supaya menjauhi, menahan dirinya daripada sifat khianat. Kenapa? Karena khianat ini termasuk salah satu yang menjadi penyebab seseorang diazab di dalam kubur. Makanya mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang punya sifat khianat, ya. Dan kalau seandainya kita masih punya sifat khianat dalam hati kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bersihkan sifat khianat di dalam hati kita dan kita termasuk menjadi orang-orang yang amanah. Karena itu semuanya semata-mata karena kekuatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqalu innal arda tunadi kulla yamin khamsata marrat. Bahwasanya bumi setiap hari ini memanggil dengan 5 kali panggilan, dengan 5 panggilan. Artinya kita sebagai manusia ini diperingatkan oleh bumi, dipanggil oleh bumi setiap hari ini dengan 5 panggilan. Cuman kita nggak sadar dan kita nggak dengar memangnya. Kenapa? Karena itu semuanya sudah sifatnya gaib. Nah, tapi yang jelas setiap hari bumi ini memanggil kita sebagai manusia dengan 5 panggilan. Apa saja? Awalun idza taqulu yabna Adam. Ini panggilan pertama. Bumi mengatakan gini, yabna Adam, wahai anak cucu Adam, tamsi ala zahri wa masiruka ila batni. Bahwasanya kamu sekarang berjalan di punggungku,
dan tempat kembalimu adalah ke perutku. Ini kata bumi nih. Ya. Jadi bumi mengatakan setiap hari perkataan yang pertama, wahai anak Adam yang jelas manusia kita, Pak. Kata bumi, kamu sekarang berjalan di punggungku sekarang. Nah, tapi jangan enak-enak kalau masih kita. Jangan enak-enak kamu. Jangan sombong kamu berjalan di punggungku. Jangan bangga. Kenapa? Karena suatu saat nanti kamu akan kembali ke perutku. Makanya setiap manusia itu, Pak, ini sudah kenyataan di mana-mana, ya. Bahkan tiap hari itu ada, yaitu kembali ke perut bumi. Jadi yang dari perut ibu keluar ke dunia, yang dari dunia masuk ke perut bumi. Itu tiap hari, Pak. Ya kan? Coba dah. Tiap hari dari perut ibu keluar ke bumi, dari bumi ke perut bumi. Itu tiap hari itu. Buktinya apa? Buktinya rumah sakit nggak ada yang bangkrut kan? Dokter kandungan masih banyak, dokter anak masih banyak. Artinya apa? Artinya tiap hari itu ada orang yang melahirkan. Nah kalau misalnya orang melahirkan nggak tiap hari, Pak, nggak tiap hari itu ada, itu bisa-bisa rumah sakit bangkrut, Pak, itu, Pak. Ya rumah sakit ibu dan anak itu kan. Kenapa? Kagak ada yang lahirin. Bidan bisa banyak nganggur tuh. Nah tiap hari ini ada orang yang lahir, ada juga orang yang meninggal tiap hari. Bahkan kadang satu kampung itu saya berapa gitu kan. Bahkan kadang-kadang satu keluarga saya berapa gitu. Itu tiap hari ya. Kalau kita lewat di jalan saja kadang-kadang, misalnya jalan dari sini ke kota, sampai berapa kali bertemu ambulan yang bawa orang meninggal. Artinya apa? Artinya tiap hari ada orang meninggal. Dan tiap hari ada orang lahir. Artinya tiap hari ini ada yang datang dan juga tiap hari ini ada yang pergi. Artinya apa? Kehidupan dunia ini pada dasarnya silih berganti. Dan makanya kita harus sadar bahwasanya kita diperingatkan oleh bumi, wahai anak Adam, sekarang kamu berjalan di punggungku, tapi suatu saat kamu pasti akan kembali ke perutku. Artinya apa? Dikubur. Ya kan? Makanya yang namanya orang meninggal dunia, bagaimanapun tampannya dia, bagaimanapun cantiknya dia, tetap saja dikubur. Misalnya ada orang cantik banget, udah cantik pakai banget, ya. Ini kan udah luar biasa nih. Meninggal dunia, tetap saja dikubur. Dan nggak boleh lama-lama itu, Pak. Ya. Saat sudah nggak bernyawa, maka dibaringkannya itu ditutup itu mukanya. Padahal cantik banget tuh. Ditutup mukanya. Nggak ada ceritanya, ya ini mentang-mentang yang meninggal ganteng atau cantik, udahlah kalau gitu mukanya nggak usah ditutup. Nggak ada, Pak. Kan? Karena itu sudah merupakan aib itu. Ya. Semuanya ditutup. Nah, disinilah merupakan satu pelajaran bagi kita bahwasanya peringatan dari bumi ini untuk menyadarkan kita. Makanya kalau kita nggak duduk majelis taklim, kita nggak duduk pengajian, peringatan daripada bumi ini kadang-kadang kita nggak tahu. Dianggapnya bumi injek aja dah, nggak apa-apa dah. Padahal bumi ini makhluk hidup, cuman kan kita nggak tahu. Makanya kalau kita istilahnya kemana kita melangkah, besok jadi saksi itu bumi. Kita ke masjid jadi saksi. Kita majelis taklim jadi saksi. Kita bermaksiat jadi saksi itu bumi. Karena setiap bumi yang kita injak besok akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka peringatan bumi lagi bahwasanya wahai anak Adam, sekarang kamu berjalan di atas punggungku, suatu saat kamu akan kembali ke perutku. Wasani yang kedua, peringatan daripada bumi. Ya ibna Adam, ta'kulul alwan ala zakhri wa ta'kuluka didanu fi batni. Wahai anak Adam, sekarang kamu makan berbagai macam makanan di punggungku nih. Jadi apa saja kamu makan, silakan, ya. Buah berbagai macam buah, makanan berbagai macam. Makanya manusia, Pak, ini kalau meninggal dunia bangkainya itu busuk banget baunya. Bahkan jauh lebih busuk
daripada bangkai tikus atau bangkai binatang. Kenapa? Karena manusia ini kan semuanya dimakan gitu loh. Wah, aneh-aneh makannya. Roti dimakan, singkong dimakan, ya kan? Ayam dimakan, kambing dimakan. Bahkan makanan kambing pun juga dimakan gitu loh. Apa sayur-sayuran? Semuanya dimakan. Lah makanya kata bumi, wahai anak Adam, kamu sekarang berbagai macam kamu makan di punggungku. Ya. Jadi dengan berbagai macam makanan kamu silakan makan, buah-buahan silakan kamu makan. Lah tapi peringatan bumi, suatu saat ulat akan memakanmu di perutku. Ini peringatan bumi, Pak. Ya. Jadi wahai anak Adam, sekarang kamu makan berbagai macam makanan di punggungku, suatu saat ulat akan memakanmu di perutku. Dan kadang-kadang kita nggak sadar ini. Jadi bahwasanya kita semuanya ini kan termasuk suatu saat akan jadi makanan ulat. Makanya kalau orang meninggal ya 3 hari udah mulai membengkak ya. Seminggu udah mulai busuk. Kalau sudah busuk maka di situ ulat yang makan. Kecuali hanya orang-orang tertentu yang memang orang-orang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala yang meninggalnya walaupun dikubur bertahun-tahun tidak dimakan ulat. Apa ada yang semacam itu. Kan itu cuma orang tertentu. Ya. Yang memang orang-orang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Allah. Ya. Tapi kalau orang biasa-biasa saja, yaitu tadi peringatan bumi, suatu saat nanti bahwasanya ulat akan memakanmu di perutku. Jadi sekarang kita bebas makan apa saja, tapi suatu saat kita dimakan. Boleh sekarang bangga, ya. Boleh sekarang kadang-kadang makanan kita hina, makanan kita buang macam-macam, mubazir dan sebagainya, silakan. Cuman suatu saat kita yang dimakan. Yang makan kita apa? Yang makan kita ulet, Pak. Bahkan ini kisah nyata, Pak, yang namanya manusia itu dimakan ulat. Ini ada teman saya itu cerita bahwasanya suatu ketika ada pohon di belakang rumahnya, itu tinggi pohonnya, Pak. Dan pohon itu dibuat gantung diri sama orang. Dan yang gantung diri itu kagak ketahuan oleh orang. Ketahuannya apa? Ketahuannya setelah dari atas itu banyak ulat yang berjatuhan. Ulat berjatuhan maka dimakan oleh ayam. Lah makanya kan orang-orang heran, ini ulat dari mana ini? Kok ayam pada makan ulat? Lah setelah ngelihat ke atas, nggak taunya di atas ada orang yang gantung diri. Artinya apa? Artinya itu menunjukkan bahwasanya bangkai manusia itu dimakan oleh ulat. Lah makanya kembali lagi peringatan daripada bumi, wahai anak Adam, kamu sekarang berbagai macam yang kamu makan di perutku, suatu saat kamu akan dimakan ulat di perutku, ya. Oh ini, wahai anak Adam, bahwasanya sekarang kamu bebas makan apa saja di punggungku, suatu saat kamu akan dimakan ulat di perutku. Ini kan merupakan satu peringatan yang peringatan keras ini, Pak. Nah, cuman yang tersentuh oleh peringatan-peringatan yang semacam ini yaitu orang-orang beriman. Tapi kalau orang-orang yang nggak beriman, Pak, itu bisa dijadikan candaan, kan? Kalau orang-orang yang tidak beriman itu bicara masalah kubur itu bisa dijadikan sebagai candaan, bisa dijadikan sebagai lawakan dan sebagainya. Padahal ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Bisa kita bayangin lah ya, kalau suatu saat tubuh kita ini dimakan oleh ulat, Pak. Dan pada saat itu roh kita ngelihat dari jarak jauh bahwasanya tubuh sudah dimakan oleh ulat. Yang dulu gagah, yang dulu tampan, yang dulu cantik dan sebagainya ternyata dihabisin oleh ulat. Ini peringatan bagi kita, peringatan keras sebenarnya agar supaya kita sadar. Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Wassalisu taqul ya ibna Adam
tadhaku fi zahri fasaufa tabki fi batni. Wahai anak cucu Adam, bahwasanya kamu sekarang bisa tertawa-tawa, terbahak-bahak di punggungku. Fasaufa tabki fi batni, maka suatu saat kamu akan nangis di perutku. Ini peringatan bumi yang ketiga. Wahai anak Adam, sekarang kamu bisa terbahak-bahak, tertawa riah, bersenang-senang di perutku, di punggungku, tapi suatu saat kamu akan menangis di perutku. Bisa kita bayangin, Pak, kalau kita udah masuk kubur, ternyata amalan kita nggak diterima oleh Allah, rapot kita merah semuanya, mau kemana kita? Mau lari maka gak bisa, nangis. Nah, nangisnya di kubur itu nangis yang sudah tidak ada artinya sama sekali. Ya barangkali Pak, orang berbuat kesalahan, ditangkap polisi, ditahanan, nangis-nangis, masih bisa diampuni nih Pak, masih bisa pulang lagi tuh. Tapi kalau sudah kesalahan di dunia banyak ya, sampai akhirnya masuk kubur, maka di kubur sana nangisnya sudah tidak ada artinya sama sekali. Ya. Makanya sekarang Pak, kita di dunia ini kita boleh tertawa tapi jangan terbahak-bahak tertawanya. Makanya tertawanya para nabi tersenyum dan tertawanya setan terbahak-bahak. Makanya kalau ada orang tertawa terbahak-bahak ya, itu sebenarnya aliran-aliran setan tuh Pak. Karena kalau orang beriman, tertawanya para nabi dengan tersenyum. Tersenyum kan enak Pak, daripada tertawa. Contoh gini aja, misalnya kita bertemu teman kita, teman kita senyum, kita balas dengan senyum. Enak rasanya kan, gimana kabar, sehat, alhamdulillah, dengan senyuman enak. Nah, tapi misalnya kita ketemu teman kita, belum ada apa-apa langsung ketawa, terbahak-bahak. Lah masa kita mau balas tertawa, ya kan? Kan kita pun juga bingung. Coba dah, ya. Misalnya ada teman lama nggak ketemu langsung ha itu kan. Kan kita bingung kan? Kita akan bingung gitu. Artinya apa di sini? Artinya kalau kita tertawa silakan, cuman tertawanya para nabi itu yaitu dengan tersenyum, ya. Artinya tertawanya tidak terbahak-bahak. Kenapa? Orang yang biasa tertawa terbahak-bahak ini diperingatkan oleh kubur, wahai anak Adam, sekarang kamu bisa tertawa terbahak-bahak di punggungku, tapi suatu saat kamu akan nangis di perutku. Ini juga merupakan peringatan yang keras daripada bumi. Ya. Istilahnya jangan sembarangan itu kan. Jangan ugal-ugalan. Atau bahkan jangan sombong di muka bumi. Karena suatu saat akan nangis di perut bumi. Nah ini sebenarnya untuk menyadarkan kita. Makanya perlunya kita duduk majelis taklim, kan kita jadi tahu Pak. Oh ternyata bumi itu tiap hari ngasih peringatan, cuman kita mah kagak denger. Ya. Nah walaupun dengar sekalipun, kalau kita itu iman kita lemah, kita nggak menjadikan bahwasanya peringatan dari bumi itu sebagai peringatan bagi kita. Bahwasanya suatu saat pasti kita pun akan masuk ke dalam perut bumi, ya. Karena dunia ini pada dasarnya hanya jembatan saja ini, hanya jembatan. Jembatan mana? Dari perut ke perut. Perut siapa? Dari perut ibu. Kemudian nyebrang jembatan di dunia. Berapa lama? Tergantung punya jatah masing-masing. Ada yang nyebrang jembatan 70 tahun baru nyampe. Ada yang nyebrangnya itu 20 tahun sudah nyampe. Ada yang nyebrangnya itu cuma sehari udah nyampe. Ada yang 10 tahun sudah nyampe. Pendek kata, dalam penyeberangan di bumi ini masing-masing orang punya jatah. Dan jatahnya gak sama. Kadang-kadang bisa juga muda udah habis jatahnya. Tua belum habis-habis itu. Lah pendek kata bahwasanya kehidupan kita di dunia ini pada dasarnya punya jatah masing-masing. Lah maka di sinilah perlunya ya kita belajar berhati-hati agar supaya nanti kalau suatu saat
kita masuk perut bumi, kita tidak dalam keadaan menangis. Karena pada saat itu Pak sifatnya udah gaib, ya. Makanya kalau seseorang itu dimasukkan ke dalam kubur dan para pelayat itu sudah pada pulang, maka rohnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu sampai dada saja dikembalikan. Ada juga keterangan yang semuanya itu dikembalikan. Maka pada saat itu kalau dia orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, kubur itu melebar sejauh memandang. Tapi di saat seseorang itu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kubur menjepit, menghimpit tulang belulang berserakan. Dan itu memang sifatnya gaib. Ya. Yang percaya hanya iman. Kalau nggak beriman nggak akan percaya dengan hal yang semacam ini. Dan yang menceritakan siapa? Yang menceritakan Rasulullah. Karena Rasulullah SAW ini sudah diperlihatkan semuanya oleh Allah. Bagaimana kubur diperlihatkan, bagaimana sakaratul maut diperlihatkan, bagaimana siksa kubur diperlihatkan, sampai akhirnya surga dan neraka pun oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan. Artinya apa? Artinya yang mengabarkan ini memang benar-benar orang yang pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya untuk urusan akhirat, ya, semua orang buta. Yang melek siapa? Yang melek Nabi. Lah makanya orang buta ini supaya selamat, ya harus ikut orang yang melek. Yang repot itu sudah buta sok tahu, Pak. Wah, ini repot urusannya kan. Udah buta sok tahu. Bahkan udah buta kadang-kadang nunjuk-nunjukin pada orang yang melek. Ini kan lucu kadang-kadang. Artinya apa? Artinya kalau memang kita udah buta akhirat, buta kubur, ikutlah kepada yang melek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang buta kalau mau ikut orang melek, maka akan sampai ke tujuan. Tapi orang buta kalau di jalan sendiri, dituntun sama yang melek nggak mau, harapan besar orang buta yang semacam itu tidak akan sampai ke tujuan. Ya. Jadi peringatan selanjutnya, warabi'u taqulu yabna adam tafrahu ala zahri fasaufa tahzanu fi batni. Kamu sekarang gembira, ya, bersenang-senang, bersukaria di punggungku, fasaufa tahzanu fi batni, dan suatu saat kamu akan bersedih, akan merintih-rintih di perutku. Ini juga merupakan peringatan dari para bumi. Jadi wahai anak Adam, bahwasanya kamu sekarang bersenang-senang, berbahagia, berbangga-bangga di punggungku, tapi suatu saat kamu akan menangis, bersedih, menderita di perutku. Ini peringatan dari bumi, Pak. Ya. Jadi kalau sudah masuk perutnya bumi, udah nggak ada artinya lah. Ya. Semuanya sudah hampa semuanya. Makanya pada saat itu yang bisa diharapkan hanya iman dan amal soleh dan doa daripada orang-orang yang masih hidup. Ya, doa daripada anaknya yang utama, doa daripada saudaranya, doa daripada jamaahnya. Makanya Pak, semakin banyak kita aktif di dalam satu gerakan, terutama gerakan keagamaan, majelis taklim atau ormas keagamaan, yang di situ banyak orang-orang soleh, maka suatu saat kalau kita meninggal, setidaknya kita akan didoakan oleh teman-teman kita tadi. Tapi di saat teman-teman kita itu orang pada kagak sholat, orang tukang judi, tukang macam-macam, ya, suatu saat kita meninggal, maka tidak akan didoakan oleh mereka, atau bahkan bisa-bisa disumpahin kita. Ya memang ada orang itu yang tidak mau mendoakan orang yang meninggal. Kenapa? Karena dianggapnya doa ini kagak sampai, ya kan? Sehingga walaupun orang tuanya meninggal kagak didoain tuh, nggak ada doa bareng. Kenapa? Karena berkeyakinan bahwasanya doa orang hidup itu nggak nyampe kepada orang meninggal. Cuman orang yang semacam ini sebenarnya nggak yakin, ragu-ragu.
Kenapa? Karena pernah juga satu kejadian, orang yang yakin bahwasanya doanya sampai kepada orang yang meninggal dunia dikubur, dan ada satu orang yang tidak yakin bahwasanya doa orang hidup ini nggak nyampe kepada orang ahli kubur. Maka yang dia yakin bahwasanya doanya nyampe ini ngomong gini sama orang yang bilang bahwasanya doa nggak nyampe. Makanya orang yang doanya nggak nyampe ini kan nggak mau dia tahlil, nggak mau macam-macam kan ya. Maka gini, oke deh, kalau memang doa nggak nyampe, ya, saya doain orang tuamu digebukin di kubur. Saya doain orang tuamu celaka. Oh ya jangan dong, jangan begitu kamu. Alat jawaban seperti itu. Artinya apa? Artinya sebenarnya dia masih ragu-ragu gitu loh, kan? Masih ragu-ragu dia. Karena di saat orang tuanya didoain digebukin di kubur dia nggak terima, jangan. Berarti itu masih ragu-ragu gitu loh kan? Ya karena kalau sudah dikubur itu yang diharapkan doa, Pak. Beruntunglah kalau seseorang mempunyai anak yang soleh, teman-teman yang soleh, jamaah yang yang banyak, semuanya pada mendoakan. Apalagi kalau istilahnya ada tahlilan di satu masjid kan. Makanya setiap yang meninggal nanti kan disebut, Pak. Jamaah masjid tahlilan sudah meninggal disebut. Sehingga apa? Sehingga dapat kiriman daripada orang yang masih hidup tadi. Ya. Makanya peringatan daripada bumi lagi yang keempatnya adalah wahai anak Adam, kamu bersenang-senang bergembira di punggungku, tapi suatu saat ya kamu akan bersedih ya di di perutku. Jadi kalau sudah masuk perut bumi itu sudah tidak ada artinya lagi. Semuanya udah. Wal khamisu taqulu ya ibna Adam tadnubu ala zuhri fa sawfa tu'azzabu fi batni. Bahwasanya kamu sekarang berbuat dosa di punggungku, tapi suatu saat kamu akan diazab di perutku. Ini adalah peringatan daripada bumi yang kelima ya. Jadi wahai anak Adam, sekarang kamu berbuat dosa di punggungku, suatu saat kamu akan disiksa di perutku. Ya. Makanya sekarang Pak kan kita itu banyak dosa, cuman kadang-kadang gak kepikiran, bahkan gak menyadar bahwasanya itu adalah dosa. Itu. Nah nanti kita sadarnya kalau dikubur Pak. Dan dosa itu yang paling besar itu dosa meninggalkan sholat, besar banget tuh. Ya. Karena kalau orang meninggalkan sholat itu artinya sudah merobohkan agama itu. Nah sholat ini sholat bagaimana? Sholat itu kalau sholat fardu ya berjamaah. Itu contoh Nabi itu. Ya. Jadi kalau kita sholat berjamaah berarti sholat kita ikut cara Nabi. Tapi kalau kita sholatnya nggak berjamaah berarti kita sholatnya nggak ikut cara Nabi. Nah kalau kita nggak ikut cara Nabi, ikut cara siapa? Kan? Padahal yang diakui oleh Allah caranya cuma cara Nabi. Yang diridhoi oleh Allah cara Nabi. Nah, kalau kita nggak ikut cara Nabi, lalu kita mau ikut cara siapa? Padahal kita ngakuin bahwasanya Nabi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawab mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita ya, agar supaya kita semakin hari bisa semakin lebih baik dalam kehidupan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga peringatan-peringatan bumi itu akan terkesan di dalam hati kita. Jadi saya ulangi lagi secara singkat bahwasanya peringatan bumi yang pertama, wahai anak Adam, sekarang kamu berjalan di punggungku, suatu saat tempat kembalimu di perutku. Wahai anak Adam, kamu sekarang makan berbagai macam makanan di punggungku, suatu saat ulat yang akan memakanmu di perutku. Wahai anak Adam, sekarang kamu bisa terbahak-bahak tertawa di punggungku, suatu saat kamu akan menangis di perutku. Wahai anak Adam, bahwasanya kamu sekarang bisa bahagia, berbangga diri di punggungku, suatu saat kamu akan bersedih sesedih-sedihnya di perutku. Wahai anak Adam, bahwasanya sekarang kamu bisa berbuat dosa di punggungku, tapi suatu saat kamu pasti akan diazab di perutku. Inilah 5 daripada peringatan bumi yang seharusnya peringatan ini
bagaimana agar supaya ada dalam kehidupan kita sehingga kita semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.